Bab 753. Merampas raga pendekar hitam spesies penentang. Warrior yang tentu saja tidak mencari kematian. Alasan mengapa dia berani datang ke Laut Alam Baka terutama karena monster pedang penjaga Lin telah dipromosikan menjadi setengah suci tingkat menengah. Dengan kata lain, saat ini dia memiliki setengah suci tingkat menengah dan satu setengah suci biasa. Alasan kembali ke Laut Alam Baka, tentu saja bukan untuk bermain-main, tetapi karena mengincar 9 pupet. Karena kehadiran penjaga Lin dan batu batasan wilayah, ke-9 pupet tidak begitu menakutkan baginya. Bahkan jika ada manusia sarkofagus misterius jauh di dalam laut, tetapi bahkan jika dia tertekan, tidak ada masalah baginya untuk mundur. Pasti ada bahaya, tapi dia tetap memutuskan untuk mencobanya. 9 pupet setengah suci, dia tidak mau menyerah. Segera, warrior yang datang ke 9 sarkofagus. Kamu mengagetkanku. Begitu warrior yang mendarat, sebuah suara datang dari sarkofagus. Buat kesepakatan, kata warrior yang. Tiba-tiba, 9 setengah suci muncul di sekitar warrior yang dan mengepung warrior yang. Tunjukkan padaku kualifikasimu untuk negosiasi. Di dalam sarkofagus, sebuah suara keluar perlahan. Warrior yang melambaikan tangan kanannya, dan penjaga Lin muncul di sampingnya dan berkata, "Sekarang, apakah aku memenuhi syarat?" Pupet setengah suci. Suara orang di dalam sarkofagus terkejut. Kamu ingin keluar dan aku ingin pupet setengah suci ini. Kamu berikan aku pupet dan aku suruh pupet setengah suci ini memotong rantai besi sarkofagus untukmu. Ini transaksi yang sangat sederhana, bagaimana menurutmu? Kata warrior yang. 9 terlalu banyak, paling banyak 2. Kata manusia di dalam sarkofagus. Warrior yang mencibir, berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. 5. Paling banyak. Suara lain datang dari sarkofagus. Warrior yang tidak berhenti, tetapi terus berjalan. Apakah sekarang pupet setengah suci kamu lebih penting atau kebebasan kamu sendiri lebih penting? Pikirkan sendiri. Oh ya, sebelum orang-orang itu kembali ke kelompok suci. Kalau tidak salah, akan ada kelompok suci yang akan segera datang ke sini. Pada saat itu, apakah kamu bisa hidup atau tidak? Itu adalah pertanyaan. Kamu menang, kata manusia di dalam sarkofagus. Warrior yang berhenti, senyum muncul di sudut mulutnya, dan tubuhnya bergerak, dan dia datang ke pupet setengah suci dan berkata, minta mereka jangan melawan. Lalu, pupet setengah suci pindah kembali ke belakang sarkofagus. Manusia dalam sarkofagus berkata, "Nak, aku tidak sebodoh itu. Jika ingin pupet setengah suci boleh saja, tapi kamu harus memotong rantai ini untukku dulu, kalau tidak, kamu bisa pergi jika kamu ingin pergi." Warrior yang merenung sejenak, dan berkata, "Aku mengerti kekhawatiran kamu. Ada beberapa pertanyaan yang ingin aku tanyakan, yaitu siapa kamu? Atau dengan lain, kamu termasuk pihak pendekar hitam spesies penentang atau pihak tanah suci?" Manusia dalam sarkofagus terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Aku tidak berbohong kepada kamu sebelumnya, tetapi kami tidak termasuk berada di pihak kelompok suci saat ini. Karena tubuh kami adalah pendekar hitam spesies penentang, tetapi jiwa adalah milik kami sendiri." Perampasan raga. Wajah warrior yang sedikit berubah, dan berkata, "Kalian ternyata merampas raga pendekar hitam spesies penentang." Manusia dalam sarkofagus, 100.000 tahun yang lalu, pendekar hitam spesies penentang lahir. Kekuatan mereka tidak terkalahkan. Kekuatan mereka yang sebenarnya terletak pada tubuh abadi mereka. Karena tidak dapat dibunuh,
dunia kita hampir dihancurkan oleh mereka pada awalnya, mengapa mereka tidak mati? Ini adalah pertanyaan yang membuat semua master penasaran pada saat itu, dan itu juga pertanyaan yang ingin diketahui semua master. Mengapa kita kultivasi? Berbicara tentang tujuan akhir, itu hanya untuk umur panjang. Berbicara tentang ini, dia berhenti sejenak, dan berkata, namun, bahkan jika mencapai keadaan suci atau bahkan di atas alam suci, pada akhirnya akan ada hari kematian. Namun, para pendekar hitam spesies penentang ini tampaknya abadi. Oleh karena itu, kami diam-diam menekan lebih dari selusin pendekar hitam spesies penentang pada waktu itu, dan kemudian melakukan penelitian secara rahasia. Akhirnya, semua orang mengusulkan untuk perampasan raga. Kalian berhasil. Warrior yang berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak, awalnya gagal. Manusia di dalam sarkofagus berkata, karena roh pendekar hitam spesies penentang jauh lebih kuat dari yang kami duga. Belakangan, kami memikirkan beberapa metode untuk merusak jiwa mereka. Karena itu, kami berhasil pada akhirnya. Ketika seseorang berhasil dan menemukan bahwa ada efek keabadian yang nyata, banyak orang tidak tahan, dan kemudian mereka semua datang untuk merampas raga. Tetapi pada akhirnya semua orang tahu bahwa ternyata pendekar hitam spesies penentang memiliki keberadaan yang sangat menakutkan di tubuh mereka. Pada titik ini, suara pembicara mulai bergetar. Serangga hitam. Warrior yang mengerti apa yang disebut keberadaan teror, kemungkinan besar adalah serangga hitam. Memikirkan hal ini, warrior yang mau tak mau menggelengkan kepalanya. Orang tanah suci ini benar-benar cari mati, merampas tubuh pendekar hitam spesies penentang pun terpikirkan dan berani dilakukan, sekarang akibatnya berakhir. Karena ketahuan ada makhluk itu di dalam tubuh kami, orang-orang di kelompok suci menekan kami semua. Suara orang-orang di sarkofagus terdengar garang, dan berkata, 100.000 tahun, 100.000 tahun, karena masa hidup makhluk mengerikan itu adalah 100.000 tahun, artinya, kita hanya bisa keluar setelah makhluk di tubuh kami mati. Sekarang kamu merasakan suasana hati pendekar hitam spesies penentang, kan? Kata warrior yang di dalam sarkofagus hening beberapa saat, lalu berkata, jika kamu menginginkan pupet itu, potonglah rantai pada sarkofagus. Apakah orang-orang di sarkofagus lain juga bangun? Warrior yang bertanya tiba-tiba. Tidak akan bangun, tetapi selama aku keluar, aku akan dapat membangunkan mereka segera. Kata manusia di sarkofagus. Warrior yang mengangguk, lalu berkata, biarkan aku mengendalikan 5 pupet terlebih dahulu, dan tunggu sampai aku membuka segelmu, baru kamu memberi aku 5 pupet lainnya. Ini adalah persyaratan mutlakku. Jika tidak, jika kamu keluar dan tidak mengakuinya nanti, bukankah aku akan sibuk dengan sia-sia? Orang di sarkofagus terdiam beberapa saat, dan kemudian berkata, ya, aku pertama-tama menghapus hubungan spiritual dengan 5 pupet dan kemudian kamu menanam jejak spiritual kamu di otak mereka, dan kamu dapat mengendalikannya. Tidak perlu merepotkan seperti itu. Warrior yang berjalan ke 5,5 suci pupet, dan berkata, biarkan mereka benar-benar santai, jangan melawan, dan sisanya akan aku kerjakan sendiri. Belajar metode kontrol pihak lain, dia tidak percaya, dia benar-benar bisa merasa lega hanya jika bisa mengubah mereka menjadi monster pedang. Terserah kamu. Manusia di dalam sarkofagus berkata. Warrior yang mengangguk dan berjalan menuju salah satu setengah suci, kemudian dengan lambaian tangan kanannya, dia langsung memasukkannya ke dalam pagoda Hongmeng. Bagaimana mungkin, nak, bagaimana kamu melakukannya?
Suara kaget datang dari sarkofagus. Warrior yang tidak berbicara, tetapi berjalan menuju wayang kedua, lalu ketiga, keempat, kelima. Segera, 5 pupet setengah suci dibawa ke pagoda Hongmeng olehnya. Semua kehilangan kontak dengan aku, nak, bagaimana kamu melakukannya? Orang di sarkofagus bertanya lagi. Warrior yang secara alami tidak akan menjawabnya, dia malah duduk di tanah, dan kemudian mulai memurnikan pedang monster di tempat. Tentu saja dia tidak akan membiarkannya keluar sekarang, dan tunggu monster pedang semuanya berhasil disempurnakan, dan ketika lawan dilepaskan, pada saat itu, bahkan jika lawan menyesalinya, dia tidak takut sama sekali. Nak, bukankah kamu seharusnya membiarkanku keluar dulu? Orang di sarkofagus tiba-tiba berkata. Warrior yang berkata, senior terlalu kuat, biarkan senior keluar, aku khawatir hidup aku akan dalam bahaya. Jadi, tidak berdaya, aku hanya bisa membuat persiapan perlindungi diri sendiri terlebih dahulu, baru kemudian mengeluarkan senior. Paling lama hanya sehari. Senior sudah menunggu selama 100.000 tahun, seharusnya tidak masalah jika menunggu aku 1 hari lagi, kan? Tidak apa-apa menunggu 1 hari lagi, aku hanya berharap kamu tidak memainkan trik apapun. Kata orang di sarkofagus itu dengan sungguh-sungguh. Warrior yang tersenyum dan berkata, jangan khawatir, bahkan jika aku tidak ingin menyelamatkan senior, ada 4 pupet yang tersisa yang masih aku inginkan. Aku sangat ingin tahu, mengapa senior tidak membiarkan monster pedang setengah suci membantu kamu membelah rantai sarkofagus ini untuk kamu. Manusia di dalam sarkofagus berkata, jika mereka berani menyentuh sarkofagus ini, mereka akan musnah dalam waktu singkat. Ternyata demikian, warrior yang terkekeh, tidak berbicara, dan berkonsentrasi membuat monster pedang. Cara kamu memurnikan pupet lebih bagus dari cara memurnikan pupet kelompok suci, dan sepertinya hanya kultivator pedang yang bisa melakukannya. Nak, jujur saja aku semakin ingin tahu tentangmu. Orang di sarkofagus tiba-tiba berkata. Warrior yang membawa monster pedang yang baru disempurnakan ke pagoda Hongmeng, dan berkata, aku tidak ingin menjadi musuh senior. Yang aku inginkan hanyalah pupet-pupet ini, jadi aku berharap senior bisa menepati janji. Bagaimanapun, senior pernah menjadi pendekar suci, meskipun sekarang dengan berlalunya waktu, alam dan kekuatan tempur tidak sehebat sebelumnya, tapi bagaimanapun, dulu adalah pendekar suci. Oleh karena itu, junior sangat tulus dalam negosiasi dengan senior. Aku juga sangat tulus. Di dalam sarkofagus, sebuah suara keluar. Warrior yang tersenyum, lalu memusatkan seluruh pikirannya pada pupet setengah suci di depannya. Alasan mengapa dia memberanikan diri kembali ke sini secara alami karena dia menginginkan pupet setengah suci ini. Sekarang, poin telah diperoleh dan dia bisa pergi ke pagoda neraka kapan saja, tetapi dia tahu betul bahwa dengan kekuatannya saat ini, bahkan dengan seorang setengah suci tingkat menengah, jika ingin merebut tubuh roh pedang, itu pasti sangat sulit. Dan sekarang tidak realistis untuk meningkatkan kekuatannya sendiri, jadi, tidak berdaya, dia hanya bisa mendapatkan lebih banyak monster pedang setengah suci, dan hanya dengan cara ini, dia memiliki kesempatan untuk menyelamatkan tubuh dari roh pedang. Selama periode pemurnian ini, orang di sarkofagus tidak berbicara, tetapi warrior yang tahu bahwa pihak lain memperhatikannya setiap saat, dan 4 setengah suci yang tersisa juga ditempatkan di sekelilingnya. Dengan cara ini, waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan setelah pemurnian siang dan malam, kelima pupet setengah suci akhirnya berubah menjadi monster pedang. Selamat. Pada saat ini, sebuah suara datang dari sarkofagus.
Warrior yang tersenyum tanpa berbicara omong kosong. Dengan lambaian tangan kanannya, pedang Mochizuki terbang ke tangan monster pedang setengah suci penjaga Lin, lalu dia mengangkat pedang membanting di sarkofagus. Bang! Sebuah ledakan bergema dari kedalaman dasar laut, dan kemudian rantai yang mengikat sarkofagu berubah menjadi beberapa potongan. Bang! Sarkofagus pecah, dan seorang pria paruh baya berambut putih dan beralis putih muncul di hadapan warrior yang 100.000 tahun, 100.000 tahun, aku Charlotte Swan akhirnya keluar. Haha. Pria paruh baya itu tertawa gila, suaranya menyebar dari jauh, dan air laut di sekitarnya berjatuhan. Setelah waktu yang lama, warrior yang berkata, "Senior, saatnya untuk memenuhi janjimu." Mendengar itu, pria paruh baya itu berhenti tertawa, dan menatap warrior yang seperti mata listrik. Setelah beberapa lama, dia tiba-tiba berkata, "Aku menyesalinya." Bersambung.